أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 82. Ya Allah wa nunazzilu lan menurunake sapa ingsun minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an lil bayani utawi min iku krana tuduh makna bayan lil bayani utawi min iku krana tuduh makna bayan minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an nurunake ma ing barang huwa kang utawi ma iku syifaun dadi tombo minad dhalalati saking sasar warahmatun lan rahmat lil mu'minina kedue wong kang padha iman, menjadi obat sekaligus menjadi rahmat bagi para mukminin, lil mu'minina kedue wong kang padha iman, bihi kelawan Al-Qur'an wala yazidudz zalimina illa khasarah. Wala yazidulan ora nambahi adz-zalimina ing wong kang padha zalim, tegese al-kafirina tegese wong kang padha kafir illa khasaran angin ing katunan utawa rugi likufrihim krana oleh kufur sinten zalimin bihi kelawan Al-Qur'an. Pun setunggal ayat mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sak mangke ndugi surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kalau di dalam tafsir Jalalain nyariin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un ay minadh dhalalah, dan kami turunkan yakni dari Al-Qur'an ayat-ayat yang merupakan menjadi obat dari sebuah kesesatan, dan juga menjadi rahmat bagi para mukminin, orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang menjadi ayat obat, ayat yang menjadi sebuah obat atau penyembuh daripada sebuah kesesatan. Kalau tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ini dikhususkan dari sebuah kesesatan dan sekaligus menjadi rahmat bagi para mukminin. Jadi Quran ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu memang menjadi obat dan juga rahmat. Tapi tanda kutipnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ailil mu'minina bihi wala yazidudz zalimina ayil kafirina illa khasara. Dan tidaklah orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, itu bertambah kecuali bertambah rugi, ya, ai likufrihim bi, karena memang mereka itu kufur terhadap yang namanya Al-Qur'an. Lek orang-orang kafir
terhadap Al-Quran ini, yang ada justru mereka tambah rugi. Jadi secara garis globalnya ayat ini niku sedang membahas mengenai Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tentang Al-Quran itu di dalamnya ada ayat syifa dan juga ayat rahmah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sebuah kesembuhan. Sembuh di sini kalau kita mengikuti daunnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya berarti khusus sembuh dari kesesatan. Dan ayat-ayat yang menjadi rahmat bagi para mukminin. Sedangkan Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang kafir, itu justru malah menambahkan terhadap mereka sebuah kerugian. Nah, kita lanjut. Pertama kita bahas dulu hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya apa. Kemarin terakhir itu kan membahas wakhrijni mukhraja sidqi waj'alni, ya Rabbi adkhilni wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kemarin bahas itu. Kok sekarang tiba-tiba membahas tentang ayat yang membahas tentang Al-Quran. Dawanya Syekh ya Allah Jalaluddin Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau daw ilam annahu ta'ala lamma atnaba fi syarhil ilahiyat wan nubuwat wal hasyri wal ma'at wal ba'si wa isbatil qada wal qadar summa atba'ahu bil amri bis shalah wa nabaha ala ma fihi minal asrar wa inna ma dzakara kulla dzalika fil Qur'ani atba'ahu bi bayani kaunil Qur'ani syifa awwarah. Jadi hubungannya adalah di awal-awal ayat, mulai dari awal-awal ayat kemarin Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayat ilahiyat, ayat-ayat nubuat. Kemudian dilanjutkan lagi Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang dikumpulkannya semua para makhluk hasyr. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan pada ayat kemarin Al-Ma'ad, tempat kembali. Allah Ta'ala juga menjelaskan kemarin Al-Ba'as, dibangkitkan dari kubur. Wa isbatil qada wal qadar, menetapkan yang namanya qada dan juga qadar. Kemudian terakhir kemarin Allah Ta'ala memerintahkan terhadap yang namanya sholat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan siri-siri yang ada di dalam yang namanya sholat itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi lah. Wa inna ma dzakara kulla dzalika fil Qur'ani atba'ahu. Dan Allah Ta'ala menyebutkan semua hal tersebut itu di dalam Al-Quran. Nah, baru di situ Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran isinya bukan tentang hal itu saja. Bukan tentang ilahiyat saja, bukan tentang ayat nubuat saja dan seterusnya tadi. Akan tetapi Allah Ta'ala juga ingin menjelaskan bahwa yang namanya Al-Quran ini merupakan obat dan juga rahmat. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa yang namanya Al-Quran ini bukan hanya sekedar menjelaskan ilahiyat, nubuat, hasyr, ba'as, ma'at, dan seterusnya. Akan tetapi Al-Quran ini juga merupakan obat dan juga rahmat. Itu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kita mulai menafsiri secara terperinci. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan ini nanti. Kalau kita mengikuti daunnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau ini kan daunnya ngeten. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun ay minad dhalalah. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat yang menjadi sebuah obat. Syifa atau obat, sebuah kesembuhan atau sebuah obat lah. Ini yang menjadi pertanyaan, sing jenenge obat sing menjadi sebuah kesembuhan itu maksudnya piye? Apakah sembuh-sembuh secara jasmani ataukah sembuh secara rohani? Berarti kalau kita mengikuti tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, minad dhalalah ditafsiri daripada kesembuhan atau napa namine sembuhan atau obat itu maksudnya beliau adalah obat yang sifatnya itu obat rohani. Jadi kalau kita mentafsirkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ini merupakan Al-Quran itu merupakan obat rohani dari kesesatan. Itu kalau kita mengikuti daunnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya memang seperti itu.
Tapi kalau kita lihat ngriki dikaaken baik juga seperti yang didhawuhkan oleh sinten Syekh Mutawalli Asy'arawi juga sama, beliau dawuh lakin hal syifaul Qur'ani syifaun ma'nawiyun li amradil qulub wa iladin nufus, ya, am huwa syifaun lil maddiyati wa li amradil badani aidon, ya, didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sakjane maksud daripada syifa sebuah ayat kesembuhan atau ayat yang menunjukkan atau sebuah obat. Apakah ini merupakan maksudnya kesembuhan dan juga obat dan juga sembuhan bagi rohani saja atau juga jasmani? Beliau menjawab ar-ra'yu ar-rajih, pendapat yang sangat yang sangat unggul, balil muakkad, akan tapi justru malah qaul yang paling kuat, alladzi la syakka fihi, yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, annal Qur'an bil makna al-'ami asyamil li hadhil kalimat wa huwa syifaa'un lil maddiyat kama huwa syifaa'un lil ma'nawiyat. Qaul yang paling unggul, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah sesungguhnya yang namanya Al-Qur'an ini merupakan sebuah obat dan kesembuhan jasmani sekaligus rohani. Kalau rohani semua orang sepakat, tapi semua ulama sepakat. Kalau jasmani ini menurut qaul yang unggul ini ya merupakan apa? Ini merupakan juga sekaligus kesehatan atau kesembuhan jasmani. Sama persis dengan yang diterangkan oleh beliau Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi pun juga sama. Wa kutima ala al-mubayyan ihtimaman bisya'nihi. Nang mriki niku min itu kan bayan. Faedahnya min itu untuk bayan. Bayan itu kan artinya adalah menjelaskan. Menjelaskan itu biasanya terletak pada akhir. Cara biasanya contohnya kan mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Jadi mimma saking barang iki kang tetep ing dalem perkara ngoten. Mimma itu kan masih belum jelas. Baru dikasih bayan minal ayat, misal begitu. Wes, satu ngoten. Tapi kenapa kok di sini kok yang namanya bayan malah lebih didahulukan? Ini jenenge bayan tapi didahulukan karena ihtimaman, karena lebih mementingkan terhadap isi, mementingkan terhadap yang namanya Al-Qur'an itu tadi. Lah kemudian tengeriki tinggal beliau juga dafal Qur'anu qaliluhu wa katsiruhu syifaun minal amrad al-hissiyah adh-dhahiriyah. Ya, yang namanya Al-Qur'an itu juga merupakan kesembuhan bagi sakit-sakit yang sifatnya itu dohir, atau bahasanya sakit-sakit yang sifatnya itu jasmani. Wa syifa'un minal amrad al-ma'nawiyah al-batiniyah, dan juga merupakan sebuah kesembuhan, merupakan sebuah obat dari sakit-sakit yang sifatnya itu rohani. Seperti apa? Seperti keyakinan-keyakinan yang salah, akhlak-akhlak yang buruk, ya, seperti orang itu terlalu ujub membanggakan terhadap dirinya, orang itu terlalu sombong, riya, ya, dan seterusnya pun. Jadi kita sepakati dulu bahwa kalau menurutnya Syekh Jalaluddin Asyuti itu cuma minad dolalah saja, dari sebuah kesesatan, maka bukan berarti beliau hanya meringkas bahwa yang namanya Al-Qur'an itu hanya kesembuhan rohani saja. Itu bukan kok. Bahasanya beliau itu enggak ada kata-kata fakotnya. Akan tetapi juga yang namanya Al-Qur'an ini merupakan sebuah kesembuhan bagi kesehatan jasmani. Pun, sekarang begini, kita lanjutkan. Aslinya kan ringkes toh Pak. Quran ini mah aslinya ringkes ayat iki mah. Cuma menjelaskan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu merupakan sebuah kesembuhan dan juga rahmat, obat dan juga rahmat bagi para mukminin, dan tidaklah bertambah bagi para dzalimin kecuali tambah rugi. Ini paling weco dawuhnya Al-Imam
Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Beliau dawuhnya seperti ini. Maka ayat ini pada hakikatnya memberikan dua pelajaran. Memberikan dua pelajaran bagi menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan perkara yang satu, tapi memberikan dua pelajaran. Rupane nopo? Kalau Al-Quran ini diterima oleh orang yang mukmin, maka Al-Quran ini akan menjadi obat dan juga rahmat. Akan tetapi ketika Al-Quran ini diterima oleh orang-orang yang zalim, diterima oleh orang-orang yang kafir, justru Al-Quran ini malah menjadi sebuah kerugian. Barangi siji, tapi berbeda-beda sebab berbeda-bedanya penerima. Rada unik. Barangi siji, tapi gara-gara yang menerima itu berbeda, sehingga juga memberikan efek yang berbeda. Wah, niki mau mantap. Beliau oleh nerang niki enak. Maka wal Qur'anu haddata adh-dhalimina liyubayyana anna dzulmahum huwa sababu atamin fa'ihim bil Qur'an li'anna al-Qur'ana khairun fi dzatihi wa laysa khasaran. Tang iki disebutno. Artinya kalau Al-Qur'an ini diterima oleh orang dolim, ya, diterima oleh orang dolim, malah menjadi sebuah kerugian bagi dia. Ini jangan diartikan bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah kerugian. Tidak, jangan disalahartikan seperti itu. Artinya adalah Al-Quran itu menjelaskan kepada orang-orang yang dolim bahwa tindakan dolimnya mereka itulah yang merupakan sebab mereka tidak bisa mengambil manfaat terhadap Al-Quran. Al-Quran wis nemen cetone koyok ngono iku. Al-Quran wis nemen jelase koyok ngono kuwi. Tapi mereka tidak mau menerima dengan baik, maka itulah yang menyebabkan mereka justru menjadi sebuah kerugian bagi mereka. Menurut? Karena li'anal Al-Quran khairun fi dzati wa laysa khasaran. Karena yang namanya Al-Quran itu merupakan sebuah perkara yang baik secara zatnya, yang sama sekali tidak bisa dianggap sebuah kerugian. Paham ora? Cara diumpamakno dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kama au ya, lakin yakhtalif annal fi'la qad yakun wahidan lakin yakhtalifu al-qabil lil fi'li wa yakhtalifu al-asar min syakhsin li akhar. Jadi barang siji, tapi barang yang satu ini tadi akan berbeda-beda sebab berbeda-bedanya orang yang menerima. Kok bisa seperti itu? Kita andaikan kama annal ma'a az-zallal yashrabuhu as-sahih fayajidu lahu ladzatan wa halawah wa yashrabuhu al-alil fayajidu murran ma'ian fal ma'u wahidun lakinil munfa'il lil ma'i lakinil munfa'il lil ma' mukhtalifun. Beliau umpamakan yang namanya Al-Quran ini bagaikan air, ya, diumpamakan bagaikan air yang jernih, yang sangat enak. Kalau air putih itu diminum oleh orang yang sehat, maka akan terasa nikmat, akan terasa seger. Bahkan ada manis-manisnya. Cara bahasanya sponsornya kan ada manis-manisnya. Akan tetapi ketika air putih yang segar, ya, itu diminum oleh orang yang sakit, apa yang dirasa? Yang dirasa air yang putih itu terasa pahit. Maka pada hakikatnya air itu satu. Air itu satu. Podo-podo air yang jernih, tapi gara-gara orang yang meminum itu berbeda, maka dampak yang diberikan menjadi berbeda. Podo Pak karo sing jenenge Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalau diminum, Al-Qur'an ini kalau bahasan ini diterima, diminum oleh orang-orang yang hatinya sehat, maka Al-Quran akan menjadi sebuah obat sekaligus rahmat. Akan tetapi kalau Al-Quran ini diminum, diterima oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang hatinya sakit, maka akan terasa pahit. Bukan karena airnya yang pahit, akan tetapi karena memang orangnya yang sedang sakit. Itu kayak ngono. Jadi kowe kudu paham perihal ngene iki. Jadi
Nggak bisa dikatakan bahwa air yang putih itu merupakan air yang justru membawa kerugian bagi orang yang sakit. Salah, gue. Akan tetapi bukan karena airnya yang pahit, akan tetapi memang orangnya yang sedang sakit. Masya Allah. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Lana biyen niku kan bolak-balik diterangkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dulu diceritakan Sayyidina Umar Al-Faruq, beliau niku kan sebelum masuk kepada agama Islam, di dalam menerima Al-Qur'an itu ngeten ceritanya. Ketika mendengar bahwa adiknya beliau Sayyidina Umar, adiknya beliau masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar itu ceritanya merupakan orang-orang Quraisy. Dulu sebelum masuk Islam merupakan orang-orang Quraisy walaupun orang kafir, tapi termasuk orang-orang yang tanda kutipnya adalah menggunakan akalnya. Napa? Menggunakan akalnya. Menggunakan akal sehat. Sehingga Sayyidina Umar ini beda dengan yang lainnya. Kalau pada umumnya orang-orang kafir itu ketika mereka belum memeluk agama Islam, mereka itu yang ada mereka itu bermabuk-mabukan, mereka itu berzina dan semisalnya. Sayyidina Umar ini beda. Sayyidina Umar nggak mau yang namanya mabuk-mabukan dan juga yang lainnya, karena beliau tidak ingin kehilangan daripada akalnya. Setelah itu kelanjutannya, tiba-tiba Sayyidina Umar itu ingin menghentikan, cara bahasanya benci karo Kanjeng Nabi itu, benci terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi yang mengajak orang-orang kepada agama Islam. Sampai-sampai Sayyidina Umar niku wis nggawa pedange katene marani nang Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah Sayyidina Umar berjalan ingin menuju rumahnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar niku ditanyai sama orang-orang. Mau kemana kamu Umar? Aku katene marani Muhammad ta. Beliau sudah tidak terima. Maka dijawab sama orang-orang pasar. Lapo kon katina ngomani Muhammad? Iku lho adikmu yo iman. Adikmu iki saiki wis iman, wis Islam. Loh, iya dah. Akhirnya marani berbalik arah yang asalnya Sayyidina Umar itu mau pergi ke dalam ya Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar malah berbalik arah menuju rumah adiknya. Ketika masuk ke rumah adiknya, didengar bahwa adiknya dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Wah, tambah ngamuk. Masih dalam keadaan mau mengetuk-ngetuk pintu atau menggedor-gedor pintu rumahnya adiknya. Sayyidina Umar itu mendengarkan adiknya dalam keadaan membaca Al-Quran. Wah, tambah ngamuk-ngamuk kau. Ya, tambah ngamuk-ngamuk kau ukur. Marahnya setelah dibukakan sama adiknya, langsung ditanya, kamu sedang apa tadi? Saya sedang membaca Al-Quran. Sing adike langsung ditewampar. Sayyidina Umar wong iku wagah pemberani kayak ngene. Adike wedok langsung dikewaplok pelang sampai metu getine. Kemudian melihat apa yang dibaca oleh adiknya dan dibaca Al-Quran tersebut dengan hati yang benar-benar luluh, dengan hati yang benar-benar lembut. Maka tengriki dikatakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh waqad sabaqa an awdahna fi qissati Islamil Faruq Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar niku cerita masuk Islamnya adalah annahu lamma talaqqa al-Qur'ana bi ruhil kufri wal inadi karihahu wa nafara minhu. Sayyidina Umar itu ketika masuk kepada rumah adiknya. Sebelum masuk itu, ketika menerima Al-Quran dengan jiwa kekufuran dan juga jiwa menentang, niscaya Sayyidina Umar itu membenci terhadap yang namanya Al-Quran dan lari dari yang namanya Al-Quran. Akan tetapi walamma talaqqahu biruhil atfi warriqati wallini ala ukhtihi allati syajja wajhuha a'jabahu fa'aman. Akan tetapi ketika Sayyidina Umar itu setelah memukul terhadap wajahnya adiknya ya sampai berdarah, akhirnya Sayyidina Umar itu kan penuh dengan kasih sayang. Setelah hatinya luluh penuh dengan kasih sayang, akhirnya Sayyidina Umar itu gelem buka Al-Quran. Kemudian dibaca itu Al-Quran, akhirnya Sayyidina Umar
percaya bahwa ini bukanlah omongan daripada seorang manusia. Tadi kan ini tadi ya. Tadi yang akan membuat berbeda adalah hati orang yang menerima terhadap Al-Qur'an. Hatine piye, Pak? Nek kono nek wudu nek bendino turu ae to. Ora niat ngaji. Jadi Al-Qur'an ini intinya adalah satu. Tergantung siapa yang meminum, tergantung siapa yang menerima. Apakah dia termasuk orang yang sehat, maka Al-Qur'an akan terasa nikmat, ataukah dia orang yang sakit, maka Al-Qur'an akan terasa pahit. Tapi bukan permasalahannya bukan pada Al-Qur'annya, tapi permasalahannya adalah orang yang menerima, orang yang meminum terhadap Al-Qur'an. Menurut. Pun kita lanjutkan lagi itu secara garis globalnya malah teng Al-Qur'an pun dingendikaken bahwa sing jeneng Al-Qur'an iku syifaun wa rahmatun tapi lil mukminin, khusus bagi orang-orang yang beriman. Mukmin, orang yang beriman. Tapi wala yazidud dhalimina illa khasar. Kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang hatinya sakit, maka Al-Qur'an itu hanya menambah terhadap mereka sebuah kerugian. Pun. Niku secara garis globalnya ngoten. Berarti intinya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi idzan qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin mutawaqqifun ala salamati tab'i wa salamatil istiqbal wal fahmi anillah. Maka yang namanya Al-Qur'an ini bisa menjadi obat dan juga rahmat itu hanya ketika wataknya itu merupakan watak yang sehat, watak yang selamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niku secara garis globalnya ngoten. Lah teng mriki ketika akan dilanjutkan. Apa sih bedanya antara syifa dengan rahmat? Kalau syifa itu kan sebuah kesembuhan, penyembuh. Kalau rahmat itu kasih sayang. Cara garis globalnya kan maknanya ngoten. Kalau makna yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau niku dawuh wasyifa'u an tu'alijata an maujudan litabru aminku. Yang namanya syifa, menyembuhkan, adalah proses engkau mengobati sebuah penyakit yang sedang ada agar bisa sembuh darinya. Itu namanya syifa. Jadi syifa itu artinya obat. Obat itu artinya mengobati. Mengobati itu artinya sedang menghilangkan penyakit yang sedang ada agar terbebas dari penyakit itu, agar sembuh dari penyakit itu. Itu maknanya syifaun. Lah, kalau rahmat itu artinya antat takhidha min asbabil wiqayah ma yadmanu laka adama muawadatil marad marratan ukhra. Kalau yang namanya rahmah adalah secara garis globalnya kasih sayang, tapi secara terperincinya maknanya rahmat adalah engkau mengambil sebuah sebab yang bisa melindungimu dari kembalinya penyakit itu dari waktu yang lain. Istilah yang pencegahan. Mulanya bahasanya beliau farrahmatu wiqayatun wasyifa'u ilajun. Maka yang namanya rahmat itu pencegahan, yang namanya syifa itu pengobatan. Ya, ada pencegahan, ada pengobatan. Lalu lek dawe para ulama kan ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim al wiqayatu khairun minal ilaj. Napa al-wiqayatu khairun minal ilaj. Yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Artinya ya napa kamu mencegah diri kamu untuk jatuh daripada sebuah penyakit. Itu lebih baik daripada kamu membiarkan diri kamu jatuh di dalam sebuah penyakit kemudian kamu mengobati. Nah loh. Jadi pencegahan itu lebih utama, lebih baik daripada pengobatan.
Jadi diusahakan Pak, diusahakan kita mencegah. Jangan alas jarane engko iso diobati ya, aja ngono. Lah syifa sama rahmat, ini kalau daunnya Syekh Mutar. Syifa itu artinya pengobatan, rahmat itu artinya apa? Pencegahan. Bon. Sekarang kita membahas seperti yang didawahkan sama para ulama bahwa ini bukti ya. Bukti bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan sebuah obat yang sifatnya obat jasmani juga obat rohani. Adapun yang namanya Al-Quran ini merupakan obat rohani, maka ini merupakan sebuah perkara yang disepakati oleh semua ulama. Ya, Al-Quran menjadi obat rohani itu merupakan sebuah hal yang disepakati para ulama. Kalau didawahkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ini keterangan yang paling enak. Beliau dawuh wa'lam annal Qur'ana syifaun minal amrodi ar-ruhaniyati wa syifaun aidan minal amrodi al-jismaniyati. Yang namanya Al-Qur'an itu merupakan sebuah obat, merupakan sebuah penyembuh bagi penyakit-penyakit rohani juga penyakit-penyakit jasmani. Artinya ya nopo? Amma kaunuhu syifaun minal amrod ar-ruhaniyah fadhahirun. Arti bahwa Al-Quran itu merupakan penyembuh daripada penyakit-penyakit rohani, itu maknanya sudah sangat jelas. Karena nopo? Wadhalika li'annal amrod ar-ruhaniyah amrodi wadhalika li'annal amrod ar-ruhaniyah tanaw'ani. Hal tersebut karena memang yang namanya sakit rohani itu ada dua hal. Jelas nih, sakit rohani itu ada dua hal. Yang pertama, al-i'tiqadatu al-batilatu wal akhlaqu al-madmumatu. Jadi sakit rohani ku modele mek ana loro. Pertama, i'tiqadat al-batilah, keyakinan-keyakinan yang salah. Dan yang nomor dua, akhlak-akhlak yang tercela. Paham ya? Jadi pertama nopo? Keyakinan-keyakinan yang salah, kayak ini meyakini bahwa Tuhan itu ada 3 dan seterusnya. Itu namanya al-i'tiqadat al-batilah, keyakinan-keyakinan yang salah. Dan yang nomor 2, akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Dalam hati kamu, dalam hati seseorang ada penyakit rupane nopo, merasa paling baik, merasa dirinya paling baik. Dalam hatinya ada sombong, iri, dengki dan seterusnya. Jadi model penyakit rohani ini model ya seluruh itu. I'tiqadat al-batila wal akhlak al-madmumah, keyakinan-keyakinan yang salah dan juga akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga ya nopo? Kok bisa Al-Quran ini bisa menyembuhkan? Amal i'tiqadat al-batilah fa asyadduha fasadan al-i'tiqadatu al-fasidatu fil ilahiyati wan nubuwati wal ma'adi wal qada'i wal qadari wal qur'anu mustamilun ala dalailil madhab al-haq fi hadhil matalib wa ibtalil madahibi al-batilati fiha. Ini gila. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Adapun masalah keyakinan-keyakinan yang batal, bahwa yang namanya dan paling buruknya fa'asyad 2 fasadan, paling buruknya, paling penyakit yang membawa kerusakan terbesar di dalam rohaninya seorang manusia adalah keyakinan-keyakinan yang salah, yaitu meyakini tentang permasalahan ketuhanan, tentang permasalahan kenabian, tentang permasalahan akhirat, ya kan? Orang nggak percaya dengan Tuhan atau percaya dengan Tuhan tapi katanya Tuhan itu banyak. Orang nggak percaya dengan kenabiannya Kanjeng Nabi. Kemudian orang-orang yang tidak percaya terhadap yang namanya akhirat. Ya, maka semuanya ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran dan sudah disebutkan bentuk kesalahan daripada ayat-ayat, ya, bentuk daripada sebuah kesalahan daripada keyakinan-keyakinan yang salah itu tadi. Niku ngoten. Mulane teng mriki dingendikaken ngoten. Dan
sekaligus juga wa amal akhlak al madmuah fal Qur'an mustamilun ala tafsiliha wa ta'rifi ma fiha minal mafasid wal irsyad ilal akhlak al fadila wal a'mal al mahmudah. Ngerti akan ngaten. Jadi elek ngerti. Sing jeneng Al-Qur'an pun juga mengajarkan atau istilahnya menjadi obat bagi kita bahwa yang namanya Al-Qur'an itu mengajarkan untuk agar seorang manusia itu meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela dan agar memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Itu semua sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Makanya disebutkan bahwa yang namanya Al-Qur'an ini merupakan syifa ay minad dhalalah. Bahasanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti-nya seperti itu. Jadi merupakan obat rohani. Obat rohani lah, penyakitnya rohani itu ada dua, yaitu keyakinan-keyakinan yang salah perihal ilahiyah, perihal nubuah, perihal akhirat dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Qur'an. Juga akhlak-akhlak yang tercela, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an cara mengatasinya. Pun, ini kengaten. Itu arti daripada Al-Qur'an merupakan sebuah penyakit daripada penyakit yang rohani. Nah, sekarang mulai membahas bahwa yang namanya Al-Qur'an pun itu juga merupakan obat jasmani. Oh, enggak. Ya pada hakikatnya juga sebenarnya Al-Qur'an itu merupakan obat dan juga penenang yang sifatnya itu rohani dari segi Al-Qur'an kalau dibaca bisa menenangkan. Al-Qur'an kalau dibaca bisa menenangkan. Bon, kita lanjutkan. Bahwa yang namanya Al-Qur'an itu juga merupakan obat yang sifatnya itu jasmani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dengeriku dingin-dingin wa amma kaunuhu shifaan minal amrad al-jismaniyah fali anna tabarruk bi qiraatihi yadfa'u katsiran minal amrad. Dengeriku dingin-dingin. Dan bentuk daripada Al-Qur'an ini merupakan sebuah penyembuh jasmani untuk seorang manusia adalah karena sesungguhnya dengan tabarruk mengambil barokah dengan dibacakannya Al-Qur'an itu bisa menolak banyak perkara-perkara yang membawa sakit. Al-Qur'an itu Pak lek mbok waca banyak sekali penyakit-penyakit yang akan bisa tersembuhkan. Napa? Banyak penyakit-penyakit yang bisa tersembuhkan. Karena napa? Teng mriki tinggi-tinggaken Kanjeng Nabi dawuh, man lam yastashfi bil Qur'an fala syafahullahu ta'ala. Barang siapa yang tidak mau berobat menggunakan Al-Qur'an, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya sebuah kesembuhan. Man lam yastashfi bil Qur'an fala syafahullahu ta'ala. Barang siapa yang tidak mau berobat menggunakan Al-Qur'an, maka dia tidak akan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Lagi Pak, jadi mulai sekarang coba kita bahasanya tancapkan di dalam hati kita bahwa Al-Qur'an ini perkara sing iso nggare awak dhewe sehat, nggarai perkara sing awak dhewe sehat secara jasmani dan juga rohani. Oke gitu kan. Jadi loro-loro titik ngono aja titik-titik nang dokter. Seket loro titik langsung budale nang jajal suwun dhisik nggih Fatihah. Ngono lho Pak, aja gampang-gampang nang dokter. Loro tuwit dokter aja ngono. Jadi ini kok nggih karena ngeri loh ancamannya. Man lam yastashfil Qur'an fala syafahullahu ta'ala. Barang siapa yang tidak mau berobat menggunakan Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepadanya sebuah kesembuhan. Ini piye carane awak dhewe ya ora apa-apa Pak nang dokter ya gak apa-apa. Akan tetapi awak dhewe ya kudu dibarengi karo sing jenenge ndonga, dibarengi kelawan sing jenenge tabarruk bi qiraatil Qur'an, mengambil barokah dengan pembacaan Al-Qur'an ben diparingi waras lewat jalan Al-Qur'an. Mulane biasane nek ana wong-wong khataman sampean bisa lihat ya, nang ngarepe iku ana aqua galon-galon gede-gede. Itu
Itu karena memang juga sudah diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan di luar sana bahwa Al-Quran, air yang dibacakan Al-Quran itu seolah-olah ada keistimewaan tersendiri. Ada keistimewaan tersendiri. Ojo kayak wong Wahabi, Pak. Buat apa fungsinya? Al-Quran itu ada Al-Quran dibacakan terus di depannya ada air, nggak akan berfungsi, salah we. Lanjut. Kita buktikan dalilin itu. Man lam yastasfi bil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang tidak mau berobat menggunakan Al-Quran, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan sebuah kesembuhan. Kita lanjutkan lagi. Nah, iki sing bolak-balik tak omong nih nangku. Aku krungu hadis iki katanya hadis ini katanya makalah. Ini didawakan kalau perkrungu pertama niki dari Abi. Saking bapak kula. Beliau ning sering dawakan khud minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari ayat Al-Qur'an yang kamu mau. Dari Al-Qur'an ayat yang kamu mau untuk sebuah keperluan kepentingan yang kamu mau. Kowe kepingin apa, Pak? Kowe kepingin sugih, ambil dari Al-Qur'an sak karepmu. Maca kulhu gawe sugih misal. Bisa kalau kita mengikuti dawuh khud minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Quran ayat yang kamu mau untuk keperluan yang kamu mau. Khud minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Kepingin nambah nih wong misalnya baca kulhu misal jajal iso yakin sing penting mantap, sing penting ya yakin. Idil fatahas ba'ti qadihi rufi. Napa? Idil fatahas ba'ti qadihi rufi wa kullu man lam yaktakid lam yantafi. Karena yang namanya seorang pemuda itu tergantung kepada keyakinannya, dia akan mendapatkan pangkat yang tinggi. Dan barang siapa yang tidak memiliki sebuah keyakinan, keyakinan yang baik, dia tidak akan mengambil manfaat. Ibarat kata ini, bolak-balik tak omong, bolak-balik ini. Kowe semisal duwe musuh ngono ya. Kowe semisal kowe duwe musuh. Lah posisi kamu itu sudah punya tembak. Posisi kamu sudah punya tembak. Tapi kalau kamu tidak meyakini bahwa tembak kamu itu merupakan sebuah hal yang sifatnya bisa melindungi kamu dari musuh kamu, maka hal tersebut akan menyebabkan kamu tidak bisa mengambil manfaat dari tembak tersebut. Paham ora? Lek sing jenenge musuh iku tangane kosongan. Lah kowe ndek bedil, Pak. Tapi kamu tidak meyakini bahwa pistol kamu itu merupakan sebuah perkara yang bisa melindungi kamu. Maka ya pistol ini enggak akan bermanfaat untuk kamu. Bolak-balik tak omong nih. Jadi yang paling pertama adalah kamu menganggap bahwa yang namanya Al-Qur'an ini merupakan sebuah hal yang benar-benar manfaatnya sangat agung, sangat besar, melebihi segalanya. Bon. Itu satu. Itu melalui daripada hadisnya, perintah dari hadisnya agar kita itu berobat menggunakan Al-Qur'an. Lek cara bahasane wong-wong niku ruqyah syar'iyah. Tahu krungu ora istilah wong-wong ngono-ngono kuwi. Ruqyah dengan menggunakan Al-Qur'an. Pon, kok bisa Al-Qur'an itu dianggap sebuah perkara yang bisa menyembuhkan, menjadi penyembuh, menjadi obat. Padahal Al-Qur'an itu kan hanya sebuah kalimat. Jari ini nang Imam Fakhruddin Ar-Razi sewangare. Walam ma'tarafa al-jumhuru minal falasifati wa ashabit wal masati bi anna li qira'atir ruqa al-majhulah wal azaim allati la yufhamu minha syai'un asaran 'azimatan fi tahsilil manafi' wa daf'il mafasid fala antakuna qira'atu hadzal Qur'anil adim al-mustamil ala dzikrillah ala dzikri jalalillahi wa kibriyai wa ta'dimil malaikatil muqarrabin wa tahqiril maradati wasyayatin sababan li husulin naf'i fid dini wad dunya kana aula. Pun beliau dawuh. Lah nek keyakinan yang seperti ini, Pak, bahwa yang namanya sebuah kalimat itu bisa memberikan sebuah efek. Ini bukan hanya sebuah keyakinannya orang-orang Islam. Bang.
Orang-orang kafir pun itu meyakini ada kalimat-kalimat yang nggak bisa difahami maknanya. Itu mereka meyakini bahwa kalimat tersebut itu bisa memberikan dampak yang baik. Contoh, wong lek kate sulap biasanya bim salah bim abrakadabra. Biasanya kan ngono. Keyakinan mereka dengan ucapan-ucapan yang seperti itu padahal kuwi lafaz sing ora jelas. Kuwi lafaz opo, maknane opo. Tapi mereka meyakini bahwa hal tersebut itu bisa menghasilkan sebuah manfaat. Maka tentang Al-Qur'an yang di dalamnya disebutkan bahwa agungnya Allah Ta'ala, ya, mengagungkan terhadap para malaikatul muqarrabin, menghinakan terhadap para setan, maka ini justru harus kita lebih yakin, lebih mantap bahwa ini lebih membawa manfaat baik di dalam dunia ataupun agama. Ngono, Pak. Masa kowe kalah keyakinane karo wong-wong ngono kuwi? Wong-wong luar lho, katene sulape muni bim salah bim abrakadabra ngono ya yakin nek kapan akan berhasil sing jenenge sulapnya mereka. Lah kowe kok iso Al-Qur'an yang jelas ini langsung dari Allah Ta'ala, kowe kok ora mantep. Kudune awak dhewe luwih mantep. Ngono lho, Pak. Awak dhewe kudu luwih mantep. Itu satu. Itu daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Kowe kudu luwih mantep daripada orang-orang mereka yang napa bahasane? Memegangi omongan-omongan yang gak jelas. Bahasane jimat-jimat sing ora jelas. Awak dhewe jimate Al-Qur'an kudu luwih mantep. Dan diceritakan oleh sinten Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh bahwa ngetan. Dulu niku diceritakan ada salah satu sahabat sing ahli nyowo. Kowe tak dudui. Ana sahabat sing ahli nyowo. Jenenge sahabat sing ahli nyowo iku Abu Sa'id Al-Khudri. Tak baleni maneh. Sahabat sing jeneng sing ahli nyowo iku jenenge Abu Sa'id Al-Khudri. Lah diceritakan, ini saya di dalam kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi juga ada, di dalam kitab Bajuri juga ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bahwa diceritakan dulu sinten namanya ada sahabat yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini merupakan sahabat sing ahli nyowo, gampangane ngomong suwuke mandi. Napa suwuke mandi. Diceritakan teng mriki beliau dawuh suatu ketika sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini bersamaan dengan beberapa sahabat itu berkunjung kepada sebuah perkampungan. Lah sing jenenge musafir Abu Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa teman-temannya itu kan berarti berkunjung kepada sebuah kampung, berarti mereka itu kan statusnya tamu. Yang namanya tamu itu harus dimuliakan. Lah kebetulan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa kawannya itu minta kepada para penduduk kampung tersebut, aku njaluk tolong po, saya minta tolong. Berilah saya ini makan. Saya ini musafir. Saya ini orang yang bepergian kehabisan bekal. Tolong, saya ini tamu kalian semua. Tolong berian saya makan. Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa temannya berkata seperti itu kepada penduduk kampung tersebut. Tapi yang ada nopo, malah penduduk kampung tersebut menolak. Tanda kutipnya mereka pelit. Nopo? Mereka apa? Pelit. Moh aku gak gelem ngekei panganan nang sampean. Akhirnya karena memang bahkan coro tanda kutipnya dalam kitab Bajino dawakan tidak diberi kesempatan untuk istirahat di kampung tersebut, juga tidak diberi makan. Parah lah berarti. Wis ora dikei panganan, ya tidak diberi kesempatan untuk istirahat di kampung tersebut. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa kawanannya itu beranjak pergi dari kampung tersebut dan bersinggah di suatu hutan belantara di sampingnya kampung tersebut. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri itu singgah di hutan belantara di sampingnya kampung tersebut, akhirnya pemuka atau tokoh masyarakatnya kampung itu terkena napa bahasanya? Entuk
disengat oleh yang namanya hewan. Akhirnya sudah diobatkan kepada para dokter, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mereka berkata, melihat sahabat Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa kawanannya terlihat seperti orang-orang yang solih. Akhirnya mereka, ini kita akan dilanjutkan. Ala ra'si sariyatin wa qad marru biqaumin wa talabu minhum at-ta'am fa abu it'amahum wa hadasa'an ludhira kabirul qaumi. Pemuka tokoh mereka itu terkena sengat oleh salah satu hewan. Akhirnya napa wahtaju ilaman yudawiha fa talabu man yarqiha. Akhirnya mereka butuh kepada orang yang bisa meruqyah, yang menyembuhkan. Hanya mereka niku meminta mencari orang yang bisa menyembuhkan. Akhirnya faqalu la nurkihi illa biju'lin. Sahabat sinten Abi Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa kawanannya berkata, "Ya aku ya gak mau nyowok tanpa bayaran." Napa kok bahasane Abi Sa'id Al-Khudri dan juga kawanannya ini kok minta bayaran atas sowoknya itu tadi? Wa dzalika lima ra'auhu min buhlihim wa adami ikramihim lahu. Karena dilihat ini orang penduduk kampung itu benar-benar bakhil. Benar-benar medit. Dan mereka sama sekali tidak memuliakan terhadap yang namanya tamu. Akhirnya ya wis, ketika mereka niku meminta pertolongan agar pemuka masyarakatnya, tokoh masyarakatnya agar untuk disowok, ya mereka menjawab, saya nggak mau nyowok kecuali dengan adanya bayaran. Kowe wani piro cara bahasane saiki kan? Wani piro? Kowe wani piro? Kowe wani piro? Masya Allah. Akhirnya tangriki akan walam mattafaku ma'ahum ala ju'lin minat ta'ami wasyiyahi qama ahadum bi ruqyatil ladhi bi suratil Fatihah fabari'ah. Akan sepakat bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya lupa dalam kitab baju ini tak cukup makin seru Pak. Kita lemah. Gila, tahu aja nang baju ini, seweru malah. Nang kita baju ini niku malah ceritane malah luwih sangar maneh. Gila, tahu aja nang ben luwih seru. Jadi ceritane iku ngene lho Pak, ceritane ngene, tak critakno mulai awal. Khabaru Abi Sa'id Al-Khudri wa huwa ar-Raqi. Ada sahabat yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri, mulai dari awal lagi nih, jadi enggak apa-apa. Ada sahabat yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu julukannya Ar-Raqi. Anjen sahabat sing ahli nyowo. Sahabat sing ahli nyowo, wadhalika annahu kana ma'a jama'atin minas sahabah fi safarin. Diceritakan dulu Abu Sa'id Al-Khudri itu bersamaan dengan beberapa sahabat. Lah, dalam perjalanan, famarra bihayyin min ahya'il Arab. Kemudian mereka lewat dengan sebuah perkampungan dari beberapa perkampungannya yang ada di Arab. Fastadhafuhum walam yudayyifu. Mereka itu minta agar disuguhi dan disediakan tempat. Dikai pangan dan disediakan tempat. Akan tapi napa falam yudayyifu. Ini penduduk kampung ini enggak mau untuk memberi makan. Mutung Pak. Beliau dawuh fabatu bil wadi. Maka beliau Abu Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa kawanan sahabat itu pergi dari kampung tersebut dan menginap di sebuah wadi. Sekampangan ngomong di sebelah desa kuwi mang lah. Dilanjutkan beliau dawuh faludi raisu dalikal hayy. Akhirnya pemuka perkampungan tersebut, penduduk kampung tersebut itu disengat oleh hewan-hewan yang menyengat.
Fa'atau lahu bikulli dawa'in falam yanja ailam yanfa bisyai'in. Para penduduk kampungnya itu sudah mencoba untuk mengobat. Wis diobati gawe ngene, gawe ngono. Enggak bermanfaat sama sekali, enggak memberikan efek sama sekali. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka sebagian itu berkata kepada sebagian yang lain, salu hadal hayyil ladzi nazala indakum fasa'alu. Akhirnya coba wis awak dewi meminta pertolongan kepada orang yang tadi datang di kampung kita itu, yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri dan juga kawanannya itu. Akhirnya mereka meminta kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Faqalu hal fikum min raqin. Mereka ngomong nang Abu Sa'id Al-Khudri dan juga beberapa kawanan sahabat ini, apakah ada dari kalian yang bisa nyowok? Kan ngono bahasane. Hal fikum min raqin. Apakah ada dari kalian yang bisa nyowok? Fa inna sayyidal hayyi ludhiha. Karena pemukanya ini sedang sengat dan tidak ada perkara yang bisa menyembuhkannya. Maka faqalu na'am. Oh iya ada, dari kami ada yang ahli nyowok, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri. Walakin la yakunu dzalika illa biju'lin. Oh, tapi ora gratis. Kowe wani piro? Dawe ngoten. Likaunim lam yudayifum faja'alu lahum qati'an minal ghanam wa kana salasina ra'san. Lah niki lho. Dadi nang kene iku diceritakaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka mereka itu mau bayarannya adalah kambing. Kudu kambing. Aku gelem nambani, tapi lek mbok kae kambing, Pak. Wa kana salasina ra'san. Wa kana salasina ra'san. Dan ada 30 wakanati sahabatu kadzalik. Wedhuse jumlahe 30. Sahabat yo kabeh jumlahe yo 30. Jadi bayangno Pak, njaluk bayaran wedhus 30. Sahabate jumlahe yo 30 kabeh. Maka tengeri kita akan faqara alaihi Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fatihata salasa marratin. Sama Abu Sa'id Al-Khudri cuma dibacakan Fatihah 3 kali. Faka'annama nasyata min iqalin. Maka seolah-olah pemimpin masyarakat di kampung tersebut yang terkena sengatan setelah dibacakan Abu Sa'id Al-Khudri Fatihah 3 kali, dia seolah-olah terlepas daripada tali yang mengikatnya. Langsung tangi ini Pak, gemreka. Diwacana Fatihah telu. Bayarannya piro? Wedhus 30. Kan penak ya. Bayang nih. Abu Sa'id Al-Khudri, Pak. Ini bolak-balik tak cerita. Abu Sa'id Al-Khudri maca Fatihah 3 kali. Bayarannya wedhus 30. Mandi to diwacana Fatihah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah telu pirang menit lho, Pak? 1 menit lho meneh. Langsung waras diwacana karo Abu Sa'id Al-Khudri. Bayarannya wedhus 30. Lah iki aku bolak-balik ngomong nang bocah-bocah. Bolak-balik ngomong. Mulane Pak, awakmu lek njaluk lek sowan nang kiai, kowe njaluk sowuk, njaluk tombo. Iya koyo minimal koyo padha misal Abu Sa'id Al-Khudri. Kowe aja ngekek 50.000 ngono ya. Abu Sa'id Al-Khudri bayarannya larang. 3 Fatihah 30 apa? 30 kambing. Larang banget. Realitanya di masyarakat kita adalah kalau mereka menghadap dokter, mereka membayar jutaan, puluhan juta mereka rela. Iya, Bora. Tapi kalau mereka menghadap ke kiai njaluk dongakno. Wah, ngekei 200.000 iku jare suwak jare. Iya, Bora. Realitanya di masyarakat kita kan seperti itu. Ngekei nang kiai 200.000 marung dikei banyu tombo marung ngono ya waras muni wis jarene ngekei ini akeh.
Mengko lek nang dokter yang njaluk puluhan juta, iku gak ada keberatan, lek perlu diutang-utangno. Iya ora? Tapi lek yai sing sampai narjet 10 juta ngono semisal. Wah, yai mata duitan mesti dilokne ngono kuwi. Kan ini kan gak anu, Pak. Bahasane gak sebanding banget. Jadi ini perlu kita omongkan kepada halayak umum bahwa dulu 3 Fatihah yang dibacakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri yang bisa langsung menyembuhkan kepada pemuka kampung itu langsung dibayar dengan 30 kambing. Dewe di cita-cita jadi tukang sok ora we. Repot iki. Bayarannya kayak ngono kuwi. Nah, ini garis titik tekannya adalah 1. Ada apa ya mandi 30 kambing. Gak mandi gratis. Lah sing gare gak mandi kan kuwi lho, Pak. Kowe sing gare gak mandi kowe mbok gratisan mentok 50.000 wis jaremu akeh. Ya gak mandi, Pak. Jajal ya ini kayak 30 kambing niki Yai. Saged waras. Wah, ya ini semangat lek ndongakne tenanan. Waras iki. Lho nggih. Insyaallah. Kula dadi eling biyen niku critane bapak kula. Niki berhubungan dengan itu tadi nggih, aku yang sangat kami sayangkan dengan keyakinannya orang awam itu. Biyen niku diceritakan ngeten. Bapak kula niku duwe daya lamungan. Menjala lamungan. Bojone niku kena kista. Bojone niku kena kista. Marono matur nang Abi. Mature nang Abi ngene. Yai, bojo kula niki kena kista. Kula jenengan gawekno tompo. Iki lek mboten waras kajenge dioperasi. Operasine puluhan juta. Ya, tak kek. Akhire dikekno temenan ambek. Dikekno temenan karo Abi, kekno banyu suwuk. Aran kekno. Katene diombeno karo bojone. Jare dokter, air apa itu? Enggak boleh. Gak oleh diombeni banyu suwuk. Akhirnya tanglet malih nang Abi. Ya iki gak mboten pareng diombeno karo doktere. Jawabane Abi ringkes, ya wis, lek gak oleh, lek kon gak gelem nurut doktermu iku ya monggo, kon kok operasi entek puluhan juta. Akhirnya temenan wis gak ngurusi dokter yang masih dilarang karo dokter, akhirnya tetep diombeno, akhirnya waras. Lah ngono iki yang kei nang habis paling wis mentok ya 50.000, 100.000 lho, Pak. Padahal dene kan yo ngerti, umpama gak waras ngono, kira-kira yo bayar operasi kista iki yo jutaan. Bahkan bisa puluhan juta. Ya ora. Ini bukti repot. Musuh keyakinannya masyarakat orang-orang zaman sekarang itu repot. Diceritakan lagi, ini ceritanya bapakku. Aku cerita bapakku ya. Aku tak cerita bapakku. Jadu-jadu Abu Sa'id Al-Khudri, bapakku tok ae wis. Kaduan bapak, kaduan Abu Sa'id Al-Khudri. Bapakku ini. Terakhir niku ya permasalahan yang sering banget niku adalah niki operasi sesar. Kan kalau mau melahirkan itu kan kalau terlalu lama atau terlalu sulit, biasanya dokter niku kalau sekarang itu kurang bersabar, tanda kutipnya kurang bersabar, ingin dandang sesar. Sesar itu 20 juta, Pak. 20 juta. Lagi yang ngono padha ae matur nang Abi. Ya niki kajeng lahiran. Saged niki ya niki lek mboten dandang lahir. Niki iso-iso mangke napa? Sesar. Bayare puluhan juta. Ngono iki ya nggawa nang Abi wis nggawa botol aqua malah awak dhewe wis nyediani. Marang ngono wis mari wis mentok ya 50.000, 100.000, 200.000, Pak. Baru digawa ya waras. Baru ya langsung lahir. Wis niki. Jadi lek iso sowan nang yai upamane perihal sing umpama mbok sing barang sing mbok hadapi ku hadapan perkara sing puluhan juta ya minimal menghadapi yai niku aja 50.000, 100.000 lah, Pak. Ya ora?
Kok iso-iso ya awak dhewe ku nang dokter iso sebegitu relanya bayar sampai puluhan juta gak apa-apa lek perlu diutangno tapi lek ambek yai awak dhewe ku tanda kutipnya napa pelit 50.000 100.000 kayak ngono ae kadang ya sik ate anu bareng nang yai ini es Bon, itu bukti bahwa yang namanya Al-Qur'an itu juga syifaun, merupakan sebuah penyembuh, merupakan sebuah obat yang sifatnya itu merupakan penyembuh napa? Jasmani. Abu Sa'id Al-Khudri diwacana Fatihah 3 kali wis mulih gondol wedhus 30. Ya kerja ngono, Pak. Wis sugih kowe. Sak Fatihah 30 ngono. Pokoke ora ngapusi lho ya. Pokoke tenanan lho. Mandi tenanan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi lek kowe kepingin produk praktek nyowok atau nyowokmu dhewe lah umpama misal. Iki ya salah setunggal Fatihah ya nang Abi Sa'id Al-Khudri sebagai penyowok sahabat Kanjeng Nabi sing suwe mandi ku jenenge Abi Sa'id Al-Khudri. Oh, piye wis ana cita-cita dadi penyowok ora? Es. Ya ora patek ngalim ya ora es dadi tukang sowok ae. Es repot. Pun itu bukti valid. Itu hadis sahih. Hadis sahih dalam kitab Bukhari bahwa Abi Sa'id Al-Khudri itu memang sampai seperti itu. Fatihah diwaca ping 3 itu langsung. Ini napa kula sering matur dumateng wong-wong. Piye carane awak dhewe ku ora gampang-gampang lara titik langsung budal nang dokter. Lara titik budal nang dokter. Tambah nono awake dhewe keluargane sampean. Carane napa? Bacakan langsung ke orangnya juga mboten napa-napa. Oleh abi biasane niku Fatihah dibacakan di air. Di setiap baca Al-Fatihah 1 niku disebulno. Ngoten. Abi kadang sampai diidoni barang lek abi. Ora mek disebulno tapi sampai diidokno pisan. Pun. Yang penting mang kowe sing yakin sing mantep bahwa ini juga cara bahasane niku obat dosis tinggi, Pak. Lek Fatihah niku obat dosis tinggi. Langsung Fatihah mek 3 wis langsung waras. Kamu ya kudu yakin ngono. Cuma nyuwun sewu. Sekali lagi yang sering kula bahas adalah keyakinannya masyarakat. Masyarakat itu lek ditambani kiai gak waras ngamuk-ngamuk, lek ditambani dokter gak waras ora apa-apa. Keyakinannya kan yang ada kan kebanyakan seperti itu tuh. Lek ditambani opo ya iya ora waras ngamuk-ngamuk. Wis bayar 50.000 ora waras, iya dah. Tapi lek nang dokter bayar puluhan juta ora waras, meneng ae gak wani lapo-lapo. Ini bentuk Pak, bentuk protes golongan mewakili para kiai ini. Coba bahasa ning bayar mek 50.000 ora waras dipaitu. Ora waras dipaitu ente-entean. Monggo lek bayar nang dokter wis puluhan juta ora waras ora apa-apa, meneng ae. Cek ngono kadang sik matur suwun nang dokter penuh dengan keyakinan lek ngomong nang dokter tolong sembuhkan ayah saya dokter kan lek ngomong kan ngono nemen mantepe lek nang dokter. Bon ini ojo sampai sing model kaya ngono kuwi Pak. Bon kita lanjutkan lagi. Ini bukti bahwa yang namanya Al-Qur'an itu juga menjadi obat jasmani. Kowe lek lara ojo cepet-cepet nang dokter. Lek diceritakan Masya Allah para yai zaman singen kuwi anjan mandi-mandi to Pak lek yai. Zaman saiki ya mbok pemane aku wis sembuh gak ngerti ya. Aja moro nang aku njaluk tombo ngono kuwi aja macem-macem kowe. Tak tagih kambing 30 jarene. Lah lek yai zaman biyen bahkan sampai luka. Aja lara ngono kuwi. Luka sobek ngono ya. Iku dicekel ngene tok. Balik langsung dadi waras. Ya zaman biyen oleh nyuwun saking mandine yo ngono kuwi. Pun teng niku dilanjutaken ngeten. Pun ya.
Jadi bukti valid bahwa memang Al-Quran itu merupakan sebuah penyembuh jasmani dan juga rohani dan juga jasmani. Kowe kudu mantap. Ya salah satu yang biasanya dibuat sebagai ayat obat, ayat syifa ya ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Iku biasanya iki ya termasuk ayat sing digawe nyowo. Iki biasanya digawe nyowo. Ping pinten Gus, kula kepingin praktek misalnya. Wis gak usah takok ping pinten ngono ae. Wis gak usah takok ping pinten. Wis pokoke ambil dari ayat Al-Qur'an, ambil dari Al-Qur'an ayat yang kamu mau untuk keperluan yang kamu mau. Wis itu modal utama. Sing penting yakin, sing penting mantap. Iso. Bon. Kemudian dulu terakhir nih diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dulu diceritakan ngeten, ada cerita ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sebelum ke cerita niku, maka fasyifa'u amradil badan syai'un mawjudun fis sunnah walaysat ajibatan walaysa ajibatan minal ajaib li annaka dengar iki sembuh dari penyakit-penyakit badan itu merupakan sebuah perkara yang mawjud di dalam sunnah. Artinya itu tadi sudah terbukti di dalam ceritanya Abi Sa'id Al-Khudri. Maka walaysat ajibatan minal ajaib ini bukan perkara yang menakjubkan, ini hal sing biasa. No, li annaka hina taqra'u kalamullah fa'lam annal mutakallim bihadzal kalam wal haqqu subhan. Karena ketika kamu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka perlu kamu ketahui sesungguhnya zat yang berbicara, artinya zat yang berkalam terhadap kalam-kalam Al-Qur'an ini adalah Allah Ta'ala. Bukan makhluk, tapi Allah Ta'ala. Wa huwa rabbu kulli syai'in wa maliku. Allah Ta'ala adalah zat Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya. Yatasarrafu fi kaunihi bima yasha, bisa nawa bahasanya ya, mengatasi semuanya dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa bi kalimatikun yaf'alu ma yurid. Cukup dengan Allah Ta'ala dawuh kun semua bisa terlaksana. Walaysa bi ba'idin ayu asira kalamullah fil marid fayashfi. Bukan perkara yang mustahil ya, sebuah Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an memberikan efek di dalam orang-orang yang sakit kemudian langsung sembuh. Itu bukan perkara yang sifatnya mustahil atau perkara yang di luar akal. Mulai sampai diceritakan ngeten. Walamma tanaqasha ba'dul mu'taridina ala hadhil mas'alah ma'a ahadil ulama qalu kaifa yushfa al-maridu bi kalimatin hadza ghairu ma'qul. Diceritakan dulu ada orang enggak percaya bahwa yang namanya Al-Qur'an itu bisa digunakan sebagai nyowo atau bahasanya obat jasmani. Dia berkata, bagaimana mungkin bahasanya kaifa yushfa al-maridu bi kalimatin? Bagaimana mungkin yang namanya orang sakit itu sembuh hanya dengan sebuah kalimat? Wa hadza ghairu ma'qul. Ini gak masuk nang akal. Gampang ngomong ini, lek penyakit iku lek kepingin sembuh dengan cara dioperasi iku masuk akal. Kan ngono to? Penyakit lek dioperasi marono dadi sembuh itu masuk akal. Lah iki kok iso-isoke penyakit marono diobati hanya dengan sebuah kalimat. Kalimat iki piye? Maksudnya kalimat itu bekerjanya bagaimana ke tubuhnya orang yang sakit? Kok bisa dianggap bisa menyembuhkan? Itu kan gak masuk akal, katanya orang yang tidak percaya. Maka si orang yang alim berkata, faqala al-alim li sahibi, orang yang alim itu berkata, uskut antahimar. Cara bahasane saiki ngono menengo, suasu, gamane ngomong ngono. Antahimar, bahasane himar kan keledai. Cara bahasane wong Jawa ngono lho dikasarno ngono. Menengo amu asu misal. Akhirnya ngomong kayak ngono iku fa ghadaba ar-rajul. Orang yang enggak percaya tadi ngamuk di wara asu, di wara himar, di wara keledai itu ngamuk. Wa hamma bitarkil makan wa qattarat thawratu. Kepingin ngalih dalam keadaan hatinya membara penuh dengan amarah. Akhirnya fanadhara ilaihi al-alim. Dilihat sama orang yang alim itu tadi. Faqala, dan juga dia mengucapkan undur ma fa'alat bika kalimatun fama baluka bi kalimat. Delon, apa yang dilakukan oleh kalimat suasu terhadap diri kamu, kok moro-moro kamu itu menjadi ngamuk,
menjadi membara, penuh dengan amarah. Kalimat itu berfungsi apa? Bekerja apa? Dia kan menunjukkan bahwa kalimat itu terkadang bisa membawa sebuah efek. Ya kan? Deloken kowe dilane asu langsung muring-muring kaya ngono kuwi. Dan iya dilanjutkan fama baluka bi kalimatin al mutakallim biha al haqqu subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana prasangkamu terhadap sebuah kalam yang mana itu merupakan kalamullah, tentu akan membawa sebuah dampak manfaat dan juga efek baik yang sangat agung. Ceritane kayak ngono kuwi mah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Terus marang adzan. Mulanya tenggeri akan. Kenapa kok Allah Ta'ala dalam ayat ini lebih mendahulukan kalimat syifa'un daripada kalimat rahmatun? Karena ngeten, dawuhnya Syekh Muhammad Ar-Razi ngeten. Dawuhnya beliau, walam makana izalatul maradi muqaddamatun ala sa'i fi takmili mujibati sihhati la jarama bada Allah Ta'ala fi hadhil ayati bi dzikri syifai thumma atba'ahu bi dzikrir rahmah. Seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya secara umumnya adalah seseorang itu mendahulukan menghilangkan terhadap sebuah penyakit itu harus lebih didahulukan daripada menyempurnakan perkara-perkara yang bisa membuat sehat. Maka Allah Ta'ala dalam ayat ini lebih mendahulukan kata-kata syifa, menyembuhkan, daripada kata-kata rahmat. Artinya begini loh, orang itu kalau dalam kondisi sakit, maka mengobati itu namanya syifa. Lah kalau seseorang itu berada di dalam sehat dan keberlangsungan sehat yang berterusan, ya, maka itu namanya rahmat dari Allah Ta'ala. Mana lebih didahulukan bahwa Allah Ta'ala dengan Al-Quran menyembuhkan dulu, kemudian dengan Al-Quran juga memberikan seseorang itu rahmat. Artinya dia berketerusan di dalam sebuah kesehatan. Mana loh? Itu kenapa kok lebih didahulukan syifa'un daripada rahmatun terlebih dahulu. Terakhir, wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim, yakni orang-orang kafir, kecuali bertambah rugi. Intinya adalah satu, li'annahum bidulmihim wastiqbalihim fuyudhatis sama di malakatin saqimatin wa ajzizatin mutadharifatin. Intinya falam yantafi bil Quran walam yastafidu bi rahmatillah. Karena mereka sendirilah, bukan karena Al-Quran yang membawa kerugian terhadap mereka, tapi karena mereka yang sedang dalam kondisi sakit, sehingga Al-Quran bagi mereka terasa pahit. Jadi kan mang ya, intinya adalah satu tadi ya, Al-Quran bagi orang mukmin karena dalam kondisi sehat, maka Al-Quran terasa nikmat. Tapi bagi orang-orang kafir karena mereka dalam kondisi sakit, maka Al-Quran bagi mereka terasa pahit. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa ilahuna wallahu a'lam. Salat itu bisa. Ya Allah.